salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Fitria Nurin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kediri, SMPN 2 Semen. Video ini berisi aksi nyata saya, modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf hari ini saya meminta waktu sebentar saja untuk menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Di sini saya sampaikan ke panjenengan. Disclaimer ini tidak ada maksud menggurui, jadi tujuannya untuk belajar bersama, untuk sharing bersama-sama. Nah, baik, yang akan saya sampaikan di sini adalah berkaitan dengan budaya positif. Nah, namun sebelum saya mulai, supaya auranya positif keluar, saya minta kita tersenyum terlebih dahulu selama 30 detik. Jadi di sini silahkan panjenengan berpasangan berhadapan dengan teman satu pasangnya. Kalau tidak ada pasangannya bisa bertiga mawon. Itu Eli bisa dengan Burumi mawon. Oh, ya saya, anaknya dengan siapa? Ibu yang belakang bisa saling berhadapan ya. Nah, baik, sudah siap? Waktu umurnya 30 detik. Nanti mungkin pertama merasa aneh, tapi pasti akan tersenyum dengan sendirinya. Saya mulai. 1, 2, 3, mulai.
pasti punya motivasi ide. Nah, coba hari ini dalam sekolah kami kumpul kan pasti punya motivasi. Nah, kita motivasi ide apa? Sedikit sampai di sini. Murid membuat kesepakatan yang disepakati bersama. Nah, kesepakatan kelas sebenarnya ini tadi sudah saya terapkan di awal diskusi ya. Jadi di awal tadi kan saya tampilkan kesepakatan forum. Nah, seperti itu yang dimaksud. Sebelum dimulai, jadi ada kesepakatan yang bisa kita gunakan bersama selama proses kegiatan. Nah, kesepakatan tersebut tidak dibuat sendiri oleh
biar tidak bosan deh. Nah, monggo bisa berdiri terlebih dahulu. Mungkin ibu tidak asing ini dengan senam ini. Nah, setelahnya nanti diikuti gerakan senam ini. Nah, ulang deh. Menurut saya itu kebutuhan dasar manusia yang paling penting itu kebutuhan sampai pakai papan. Oke, baik, terima kasih Bu Mita. Mungkin berikutnya ada lagi. Baik. Kalau menurut saya itu kebutuhan dasar adalah kebutuhan untuk dimengerti, diperhatikan, dan disayang. Baik, terima kasih Bu Vita, Bu Dwi. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Vita dan Bu Dwi. Sebagai manusia, kita itu memiliki kebutuhan dasar sebenarnya ada 5 ya. Yang pertama ada kebutuhan hidup, ini yang sesuai dengan disampaikan oleh Bu Vita tadi. Jadi, sadar makan kapan itu termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa menerima, ini seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi ya, ini diperhatikan, disayang. Oleh siapa Bu Dwi? Oleh suami tentunya ya. Yang ketiga ada kekuasaan, rasa berkuasa, kemudian kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan berperilaku menyimpang untuk memenuhi kebutuhan 5 ini. Nah, jadi kalau Bu Dwi tidak diperhatikan, nanti Bu Dwi bisa uring-uringan. Ini sama halnya dengan anak-anak kita. Mengapa mereka melakukan tindakan yang menyimpang? Berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi.
Mungkin Bapak Ibu masih ingat yang beberapa waktu lalu, jadi di sini kelas 7G ya yang kemarin. Nah itu wali kelasnya Pak Nur. Nah Pak Nur ini dulu menghubungi salah satu murid kelasnya namanya Bunga. Nah kenapa yang dilakukan Bunga? Nah Bunga ini beberapa anak kelas 8 itu mengeluh bahwa Bunga itu sering berlari mengejar tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba ada anak kelas 8 lewat terus dia langsung kejar gitu. Ini kan lama-lama juga meresahkan bagi anak-anak yang lain. Juga didengar dari situasi seperti itu, Pak Nur, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira alasan Bunga itu apa? Jika saya menghadapi situasi seperti Pak Nur, apa yang akan saya lakukan? Pertama, mungkin saya akan memanggil anaknya dulu, karena saya sudah selalu ketika saya memanggil anaknya, saya ajak ngobrol, counseling, kira-kira penyebabnya apa? Dicari penyebabnya dulu, cari kebutuhan dasarnya dia, apa yang belum terpenuhi sehingga dia bisa melakukan kegiatan berlari mengejar anak-anak yang lain. Kenapa? Kita cari kebutuhan dia apa. Kemudian menurut saya kira-kira apa alasan Bunga melawan itu? Ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau dilihat dari masa pubertas, mungkin Bunga bisa jadi dia mulai menginjak masa remaja. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, mungkin ada beberapa hal yang dilakukan teman-temannya sehingga membuat Bunga itu merasa kecewa sehingga dia mengejar teman-temannya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Mita. Luar biasa sekali. Oke, nah jadi hal yang perlu dilakukan sebagai wali kelasnya, nah itu betul sekali seperti yang disampaikan oleh Bu Mita. Kita harus menganalisis terlebih dahulu kenapa kok Bunga melakukan perilaku yang meresahkan teman-temannya seperti ini. Jadi kita harus mencari tahu alasannya. Ternyata seperti Gali memang betul ada sesuatu di balik itu semua. Alasan yang pertama, nah jadi ternyata setelah ditelusuri ada beberapa alasan mengapa Bunga melakukan perilaku yang aneh di mata teman-temannya ini tadi, yaitu mengejar orang-orang atau kakak kelas yang dimaksud. Padahal nggak kenal seperti itu. Ternyata ini kan baru saja Bunga ini kan baru masuk kelas 7 ya, nanti baru lulus SD. Ternyata Bunga itu merasa malu karena teman-temannya mengejek dia. Nah, yang mana ejekannya itu melibatkan lawan jenis. Kamu kenapa itu? Nah, seperti itu. Dan dia merasa tidak suka, malu, belum nyaman dengan ejekan-ejekan yang seperti itu. Namanya juga anak baru lulus SD gitu. Nah, karena dia merasa malu dan masih belum biasa masa SD-nya, dimana jika ia merasa sebal, dia akan mengejar, membuat orang yang membuat dia tidak nyaman itu dibuat tidak nyaman oleh dia dengan cara mengejar supaya membuat dia sebal. Akibatnya Bunga sering berlari mengejar kakak kelas yang lewat. Jadi keterusan gitu, yang nggak kita aja dikejar-kejar sebagai reaksi spontan dari perasaannya yang masih belum bisa melihat ejekan tersebut sebagai lelucon yang lucu. Nah ini alasannya
dijalankan, pelanggarannya dia telah mulai disepakati. Nah ini kan tidak relate, tidak berhubungan. Biasanya kalau sebagai pengunjung itu ya seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalnya, aku kecewa sekali dengan tindakan kamu. Merasa malu. Perasaan anak-anaknya sendiri kok diri. Nah, itu membuat rasa bersalah. Anak-anak merasa tidak nyaman kalau melakukan seperti itu. Kalau teman berarti kamu kenapa kok seperti itu? Nah, jadi bahasanya tuh diposisikan diri sebagai teman. Kalau teman, pemantau ini cenderung memberikan pertanyaan-pertanyaan, namun fokusnya itu konsekuensi. Jadi, kamu tahu kan kalau melakukan ini konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Kalau manajer ini hanya dengan memantau, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan, namun akhirnya memberi solusi. Bapak Ibu kira-kira sebagai guru kita pernah posisi kontrol yang paling tepat itu kira-kira yang mana? Nah ini ya Bapak Ibu tabelnya 5 posisi kontrol. Nah jadi sebagai pengumum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Nah ini ada gambarannya seperti ini. Jadi kalau tidak dari kata-kata, kalau pengumum langsung hukuman, awas ya, rasakan. Nah kayak gitu. Jadi anak itu kan merasa nggak suka melakukan seperti ini. Kalau membuat rasa bersalah, berkata, kamu seharusnya sudah tahu, kamu sekali mengatakan ini capek, suka sekali-kali kamu masih melakukan kesalahan. Kalau sebagai teman, hilang, kamu kamu tidak mau. Ingat tidak itu bantu, namanya sebagai teman. Kalau pemantau ini bukan keperaturan, ini memberi pertanyaan yang dihubungkan ke peraturan. Kita aturannya gimana? Dari itu yang ada, nah itu kalau pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer, kami menyebutkan memantau, namun fokusnya itu bukan ke peraturan, tapi ke keyakinan atau kesepakatan kelas yang diyakini bersama dan fokusnya untuk memberikan solusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dari sini kira-kira kita bisa menyimpulkan sebagai guru memang idealnya ketika menghadapi yang bermasalah kita itu bisa berperan sebagai manajer. Nah, jadi di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Memang sedikit Bapak Ibu apalagi dengan berbagai permasalahan yang ada di sekolah kita dengan anak-anak yang unik sekali bermacam-macam jenisnya. Kalau kita harus menerapkan sebagai manajer itu rasanya berat sekali karena pasti kita harus ngomong pelan-pelan, menyita waktu
atau orang tua untuk membantu murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah proses dialog supaya murid bisa bertanggung jawab atas tindakan menyimpang yang ia lakukan. Ketika kita menemui suatu hal masalah yang dilakukan oleh murid, kita upayakan tidak langsung menjudge atau membuat anak-anak merasa bersalah, tapi kita gali dulu kira-kira apa yang membuat dia melakukan perilaku menyimpang itu, kebutuhan apa yang perlu terpenuhi. Nah, kita posisikan diri sebagai manajer, caranya dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa saja penjelasan dari masing-masing tahapan ini? Nah, yang pertama, stabilkan identitas. Jadi, pada tahap ini didasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Tujuannya adalah mengubah identitas dalam hidup sukses. Memang seringkali kalau kita menemui murid melakukan tindakan yang menyimpang, gurunya mungkin kita itu langsung menjudge atau memojokkan dia atau menghukum. Tapi kalau kita berupaya menjadi manajer, maka hal yang dilakukan pertama adalah menstabilkan identitas guru. Maksudnya kita buat anak itu merasa aman, merasa nyaman, merasa tidak terpojokkan. Karena kan dia baru saja melakukan tindakan yang menyimpang. Biasanya panik kan, takut kan seperti itu kan. Nah, kita belum dia merasa aman dulu. Kita buat dia tenang. Kita akan mulai. Ada apa? Kita cari tahu dari sudut pandang dia. Mengapa kamu melakukan sehingga dari sini nanti kita bisa mendapatkan kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan yang menyimpang. Nah, langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru mengakui bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Dengan memahami dan mengakui kebutuhan murid, hubungan dengan murid dapat diperbaiki. Nah, jadi dari nanti di awal kita buat dia merasa aman dulu, jangan kita pojokkan, kita buat dia aman. Nah, lagi apa ini? Nah, seperti itu. Nah, lalu kita tanya, pelan saja diulang tadi kenapa melakukan ini. Nah, dan jangan lupa kita garis bawahi bahwa tindakan itu salah karena seringkali ada miskonsepsi. Jadi dalam menstabilkan
Lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat di sini, kenapa sih kita menyebutnya sebagai segitiga? Nah, ini dilambangkan seperti ini, Bapak Ibu. Segitiga itu di bagian bawah, di dasarnya ini ada menstabilkan integritas. Nah, mengapa menstabilkan integritas ini ada di bagian dasar? Ya karena menstabilkan integritas ini adalah tahap paling dasar sebelum kita melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi pertama, sebelum kita mengatur untuk mengajak anak ini mencari solusi atas tindakannya, namun kita buat dia merasa aman dulu. Karena dia kan kalau melakukan kesalahan kan biasanya kan akan merasa takut seperti itu ya. Kita buat aman dulu. Kenapa? Nah, seperti itu. Nah, dengan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jadi kalau untuk memvalidasi tindakan yang salah, pertanyaan yang kita gunakan, misalnya seperti itu, punya alasan kan mengapa melakukan itu? Kira-kira ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan
berkali-kali melakukan pelanggaran pun juga sudah panjang fasilitasi dengan terima kasih ya. Itu hal yang luar biasa. Harapannya nanti anak-anak semakin terbiasa dengan hal-hal positif yang dia bisa upayakan berada dari dalam diri dia sendiri. Menurut saya contoh-contoh yang sudah panjenengan praktekkan sama anak-anak itu sangat menginspirasi, Mbak. Ketika nanti kami menjumpai hal yang seperti itu juga, bagaimana kami harus melakukan restitusi seperti yang panjenengan contohkan. Bagus sekali, Mbak. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk bersama anak-anak, mengingatkan anak-anak, mendampingi anak-anak. Karena namanya juga murid kita yang masih SMP ini pasti seringkali mencoba-coba untuk melanggar. Kesepakatan yang sudah dibuat itu upayakan untuk selalu diingatkan, sehingga mungkin bisa dicoba untuk dimanapun, di posisi manapun di dalam kelas itu kita fasilitasi dengan bisa anak-anak bisa melihat kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Nanti juga kita ajak anak-anak untuk merevisi kesepakatan yang sudah dibuat sehingga anak-anak merasa memiliki, sehingga jika anak-anak nanti sudah mengetahui ternyata saya melanggar lah, itu pasti anak-anak sudah tahu konsekuensinya seperti apa yang akan dia lakukan. Itu membuat anak-anak itu memiliki kesadaran diri untuk memanajemen dirinya sehingga anak-anak menjadi lebih baik. Terima kasih Bu atas sarannya. Semoga kelak saya bisa sesuai dengan apa yang Beliau sampaikan dan aku bisa membawa sekolah kita ini menjadi lebih baik. Saya doakan selalu semangat. Bu Eni, bagaimana kemarin diseminasi yang saya sampaikan tentang budaya positif? Saya kira materinya itu menarik ya bagi saya, apalagi saya ini yang belum pernah ikut penggerak sama sekali. Saya pikir materinya sangat menarik dan ternyata untuk menghadapi anak-anak itu yang bermasalah itu kita itu sangat butuh sekali segitiga restitusi. Nah, dengan itu saya menjadi semakin tahu ternyata untuk menghadapi anak yang bermasalah itu seperti ini, itu sudah dijelaskan di situ, dipaparkan sangat jelas sekali sehingga saya bisa memahaminya. Terus ternyata itu sebagai guru itu kita tidak hanya tidak hanya sebagai pemantau saja, kita itu juga sebagai manajer di situ. Tidak hanya melulu kita sebagai guru hanya gini-gini aja. Tidak, ternyata ada sebagai manajer juga di situ. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih Bu Heni. Mungkin ada kritik atau saran untuk saya? Kalau kritik dan sarannya itu saya kira materi yang disampaikan Ibu Fitri itu sangat menarik sekali menurut saya, sehingga guru-guru yang belum mengikuti penggerak itu hatinya tergugah, terutama seperti saya ini ingin ikut guru penggerak juga. Mungkin guru-guru yang lain juga begitu. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Heni atas umpan baliknya. Sukses selalu. Selamat pagi Bu Ria. Selamat pagi Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah nggih. Tadi berangkat sekolah enggak macet? Tadi macet Bu, makanya saya hampir telat tadi. Oh iya, tapi enggak sampai telat ya. Aman ya tadi absennya ya. Alhamdulillah aman. Ya, baik Bu Ria, kemarin kan saya menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, menurut Bu Ria bagaimana penyampaian materi yang saya berikan kemarin? Ya, menurut saya kemarin materinya itu sangat menarik ya dan bermanfaat ya. sekali ya untuk saya. Nah, apalagi saya itu sangat tertarik dengan materi yang itu kebutuhan dasar. Oh, yang kebutuhan dasar yang manusia. kebutuhan dasar. Yang ada 5 itu ya Bu ya. Iya, yang ada 5 itu. Apalagi untuk
perilakunya banyak Iya, yang menyimpang. istimewa ya, Bu, ya, Istimewa anak-anak sekali, sekarang iya. itu. Iya. Mungkin ya tangki-tangkinya kasih sayang kurang terpenuhi. Iya. Jadi mungkin kita gali lagi. Iya. Kita gali lagi untuk menemukan kenapa sih mereka seperti itu. Iya, berarti tidak langsung menjudge, Mm. tidak langsung menghukum, tapi kita gali seperti Iya, itu ya, Bu ya. kita Itu gali itu apa yang perlu dipenuhi untuk siswa. Iya. Misalnya dia kurang kasih sayang ataupun perhatian. Nah, daripada Iya. kita uring-uringan gitu. Iya, iya, Kan kita iya, iya. sendiri yang capek nanti. Iya, betul sekali. Nah, iya, saya pun juga baru tahu ketika mengikuti guru penggerak ini gitu. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali. Iya, ternyata. sangat bermanfaat. Iya. Kalau menurut Buria ada saran enggak dari Buria untuk saya terkait dengan materi penyampaian materi yang saya berikan kemarin? Kemarin sudah bagus ya, menurut saya sudah bagus, menarik sekali dan mungkin menginspirasi untuk saya. Mungkin untuk guru-guru yang lainnya juga nanti bisa. Alhamdulillah kalau bisa menginspirasi Buria berarti tujuan saya tercapai. Iya, Semoga alhamdulillah. benar-benar kita bisa menjadi guru yang benar-benar menjadi teladan bagi anak-anak ya, Iya, Bu ya. amin, iya. Terima kasih Buria atas Iya, kesempatan sama-sama waktunya. Bu Fitri. Semoga sukses selalu ya Bu Iya. Demikian video dari saya, semoga mampu menginspirasi Bapak Ibu semua. Semoga lekas bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.